Menyapa, berjalan bersama. Jaksa Menyapa ada di tengah Anda. Sesaat lagi Anda mendengarkan dialog Jaksa Menyapa, kerjasama LPP RRI dengan Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Menyapa, sahabat kita semua. Ya, baik pendengar RRI dimanapun saat ini Anda berada, kembali kita pada pagi hari ini dalam dialog interaktif Jaksa Menyapa, di mana pendengar pada hari ini kita mengangkat topik atau tema terkait dengan peranan kejaksaan dalam masa pandemi COVID-19. Dan saat ini juga pendengar bersama kita juga telah hadir narasumber kita yang cukup jauh dari ujung barat Bangka begitu ya. Ada Kepala Kejari Bangka Barat begitu. Ada Ibu Helena Oktaviani SHMH. Selamat pagi, selamat menjelang siang Bu Helena. Ya, Bu Helena ya, dan juga ada narasumber kita yang satu lagi, ada Kepala Seksi Intelijen Kejari Bangka Barat, ada Bapak Mario Nicholas SH. Selamat pagi Pak Mario Nicholas. Selamat pagi Bapak. Ya, selamat datang juga di studio kita begitu ya. Hari ini jatahnya Kejaksaan Negeri Bangka Barat begitu. Betul, ya. tapi saya mau ngasih tahu satu tadi. Ya. Kan dibilang Kepala Seksi Intelijen. Nah. Tapi dilihat nggak seksi ya? Ya, bisa aja Ibu ya. Seksi Bu ya. Baik, dan pendengar seperti biasa juga dalam dialog Jaksa Menyapa, kita juga mengundang Anda untuk berinteraksi bersama kita. Kita menyediakan di dua layanan kita, di layanan telepon studio kita di 0717943301, dan juga Anda bisa bergabung melalui pesan singkat kita di 0811717911. Baik, ini terkait dengan peranan kejaksaan dalam masa pandemi COVID-19. Ya. Seperti kita ketahui bersama sejauh ini, pandemi COVID-19 terkait dengan banyaknya kegiatan ataupun terobosan-terobosan yang dilakukan begitu Bu ya. Kalau dari Kejaksaan Negeri Bangka Barat sendiri begitu, terkait dengan masalah pandemi COVID-19 ini, mungkin hal apa yang menjadi prioritas, mungkin dilakukan pengawasan, mungkin dari segi anggaran begitu Bu? Oke, yang pasti kalau dari Kejaksaan Agung, Ya. kita sudah diwajibkan untuk mendampingi refocusing anggaran. Ya. Jadi di sini perannya kejaksaan, mungkin saya menjelaskan sedikit tentang Ya, kejaksaan. silakan Bu. Kejaksaan kan memang lembaga yang satu-satunya lembaga penuntutan di Indonesia. Ya. Kemudian juga sebagai jaksa pengacara negara. Jadi satu-satunya yang memiliki kewenangan keperdataan. Ya. Hanya lembaga kejaksaan. Dan juga kami sebagai eksekutor. Ya. Nah, kemudian jaksa pengacara inilah yang kemudian dikedepankan oleh Jaksa Agung untuk membantu pemerintah dalam rangka refocusing anggaran, Ya. kemudian juga kegiatan-kegiatan dalam pencegahan COVID-19 ini. Ya, ya. Tapi kalau menurut saya sendiri, saya pribadi, kejaksaan itu luas. Ya. Jadi selain memang mengenai anggaran, juga pendampingan, tapi dalam masa COVID ini kita juga memberikan sosialisasi tentang bagaimana menghadapi pandemi COVID-19, antara lain cuci tangan, Yeah. new normal, terus juga bagaimana kehidupan sehari-hari, dan kemudian juga kami banyak melakukan inovasi, seperti bekerja sama dengan salah satu bujang dayang Bangka Barat yang Yeah. sedang ada pemilihan. Itu kita minta supaya mereka bisa juga mengedukasi milenial. Karena kan sekarang milenial ini nggak lihat TV, nggak lihat radio, lihatnya WhatsApp, YouTube, Instagram, Facebook, pokoknya yang semuanya berbau sosial. Nah, kemudian juga kami mengadakan beberapa kerjasama dalam bentuk MOU dan PKS dengan BUMN, BUMD, dan juga dengan bank-bank pemerintah, seperti itu. Ya, kalau kita ke Kepala Seksi Intelijen Kejari Bangka Barat, ini biasanya yang mengetahui secara pasti begitu ya, apa saja perkembangan di daerahnya, karena ini bagian intelijen begitu ya. Kalau dari pengamatan ataupun kacamata dari Pak Mario Nicholas sendiri selaku Kasih Intelijen Bangka Barat, bagaimana untuk situasi COVID-19 ini sendiri, terutama dari segi mungkin melihat masalah penganggaran, kerjasama seperti disampaikan Ibu tadi, termasuk penerapan prokes kesehatan ini sendiri, Pak. Silakan. Ya, puji Tuhan ya untuk pandemi corona di Kabupaten Bangka Barat. Situasi
zona kami masih zona hijau. Ya. Ya. Kami dalam mencegah menyebarnya virus COVID-19 selalu menjalankan kerjasama dengan instansi terkait, Ya. kepolisian, gugus tugas, TNI, KSOP, seluruh instansi kami libatkan. Ya. Di sini kami selalu bercoba berkoordinasi dengan pemerintah daerah juga, dan sebagai pengawalan dana pandemi COVID, kami memberikan seperti tadi Bu Kajari katakan, kami melakukan pendampingan. Ya. Diminta ataupun tidak diminta, kami akan melakukan pengawasan. Dalam hal pencegahan, bila mana kami menemukan laporan ataupun adanya dugaan penyelewengan, kami akan berusaha untuk melakukan semacam istilahnya kita memperingatkan dulu. Bila mana peringatan kami tidak diacukan, bila mana peringatan kami tidak diindahkan, maka kami akan melakukan tindakan. Ya. Seperti itu, Bapak. Ya, apalagi Bangka Barat ini memiliki salah satu jalur penyeberangan begitu ya, Ya, dari nah. Muntok ke Tanjung Api-Api. Tanjung Api-Api begitu, Tanjung Kalian ke Tanjung Api-Api. Kalau sejauh ini Bu, bentuk pendampingan seperti apa ke Pemda yang telah kita berikan dari Banyak. Kejaksaan Bangka Barat? Banyak banget. Ya. Salah satunya adalah bagaimana pendapatan asli daerah bisa Ya. masuk. Jadi jangan ngomongin refocusing anggaran terus, jangan ngomongin gimana caranya anggaran harus dipisah dan lain sebagainya. Tapi pendapatan asli daerah lah yang harus dibanyak-banyakin sekarang. Ya. Kenapa? Karena dengan adanya COVID-19 ini anggaran kan dikurangi, kemudian dibuat untuk membeli APD dan lain sebagainya. Nah, terus PAD-nya gimana nih? Ya. Kita harus berupaya supaya pemerintah daerah tahu, oh iya ada PAD-PAD yang harus bisa masuk. Jangan sampai itu nanti tidak masuk, karena kan sekarang udah banyak yang defisit Ya. pemerintah daerah. Dengan adanya masuk PAD berarti kan membantu juga anggaran daerah supaya bisa membangun kembali masyarakat, kembali normal, ekonomi berjalan seperti itu. Ya, ya. Ya, kalau bentuk penegakan hukum realisasi dari SE nomor 2 tahun 2020 tentang sistem kerja pegawai ini dalam penyebaran virus corona, bagaimana dari kita sendiri Bu untuk pengawasannya Bu? Kalau untuk pengawasan yang pasti, kalau untuk internal kejaksaan kami selalu, saya pribadi juga pasti melakukan protokol kesehatan. Udah bawa masker, bawa hand sanitizer, terus di mobil juga kan kita pakai tisu lah, pokoknya macam-macam lah. Masuk sini juga cuci tangan dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk pengawasan ke eksternalnya, tadi kan dibilang salah satu pintu ke Bangka itu kan memang ada di Muntok Tanjung Kalian, yang mana memang punya sejarah yang menarik kan. Dulu tempat di penampungan suster-suster itu yang dari Australia, mereka kan nyebrang dari Singapura terus terdampar. Nah, ternyata sekarang dari Palembang ke Muntok itu banyak masyarakat memang yang istilahnya mau pulang kembali, atau memang sekedar mencari pekerjaan, atau juga yang tadinya di Muntok tidak ada pekerjaan, asli dari Palembang dan Lampung misalnya, mereka pulang. Nah, pada saat itulah yang kita harus hati-hati. Pencegahannya adalah semua dokumen resminya harus dicek seperti KTP, terus juga surat keterangan sehatnya, yang rapid test atau swab. Tapi memang kan sekarang rapid test bisa untuk 14 hari ya. Jadi sudah lebih memudahkan masyarakat, karena sempat ada dugaan rapid test itu untuk dijadikan permainan. Ada oknum-oknum yang bermain di sana, jadi rapid test itu dibuat mahal. Atau kalau perlu nggak usah melakukan tes, bayar mahal, langsung dapat surat rapid testnya, seperti itu. Nah, itu yang kita bersama-sama gugus tugas COVID-19 di Kabupaten Bangka Barat, yang tadi yang terdiri dari KSOP, dari Kodim, dari kepolisian, dari kejaksaan. Nah, kita sama-sama bekerja sama, berkoordinasi supaya bisa mencegah orang-orang yang ingin masuk ke Kepulauan Bangka Belitung, terutama ke Bangka Barat, tidak memiliki dokumen resmi, sehingga kita harus cegat. Kalau perlu kita paksa pulang. Ya, tegas begitu ya. Mohon maaf, ini Ibu Helena Oktaviani begitu. Sudah berapa lama dinas di Bangka Barat begitu? Nanti kalau dibilang udah lama, dibilang nggak betah. Kalau dibilang baru, nanti dibilang betah. Tapi ginilah,
cukup sudah untuk dipromosikan. Iya. Berarti sedikit banyak itu sudah mengetahui kultur budaya dari masyarakat heterogen di Kabupaten Bangka Ya, Barat. ya. Kalau sejauh ini Bu, secara pantauan begitu ya, terlepas dari pengawasan kita yang ada di pelabuhan tadi, kalau masyarakatnya secara umum bagaimana untuk masyarakat ini mentaati peraturan yang telah disampaikan oleh pemerintah terkait penerapan protokol kesehatan terkait masalah COVID ini sendiri, termasuk juga mungkin di dinas-dinas OPD, silakan Bu. Jadi memang kita sudah beberapa kali juga Ya. melakukan pertemuan dengan gugus tugas. Awalnya Ah. memang masyarakat masih tidak menyadari COVID-19 itu seperti apa. Virus ini kan memang dibilang seperti batuk pilek, tapi juga bukan gitu. Nah kemudian yang dilakukan pemerintah antara lain pusat-pusat keramaian supaya dibatasi. Sepertinya itu sudah dari pusat juga seperti itu, nggak bisa kita ganggu-gugat. Tapi kemudian juga ada protokol kesehatan untuk di pasar, di toko, dan juga misalnya ada keramaian orang berkumpul, kemudian ya dibatasi, jangan lebih dari 20 orang. Ya alhamdulillah saya lihat peran aparat penegak hukum, ya kepolisian, kejaksaan juga dibantu oleh TNI di Bangka Barat cukup kondusif. Ya. Jadi memang kebanyakan kita ada pendatang yang memang misalnya dari wilayah Palembang atau dari Jakarta yang melalui Bangka Barat, itu yang bisa dibilang yang bawa virusnya. Ya, ya. Gitu. Tapi kan bukan berarti orang yang membawa virus terus kita mesti musuh dengan mereka gitu. Malah kita jaga supaya jangan sampai menyebar di wilayah Bangka Barat, Ya. seperti itu. Berarti kalau kesadaran masyarakat ini seperti disampaikan Pak Gubernur ya, Kepala Bangka Belitung Azaldi Rosman, Ibu mengenal dengan istilah tugil begitu ya? Tugil itu bandel gitu Bu. Degil Iya. kalau gitu ya. Jadi kalau Gubernur istilahkan itu bandel, sudah diberi himbauan, diberi ini, tapi masih banyak dilihat di kafe-kafe yang masih tidak menggunakan masker atau penerapan. Kalau di Bangka Barat gimana Bu? Itu Kayaknya tugasnya tertarik Kasih sekali Bu ini. Intel. Itu tugasnya Kasih Intel. Oh, gitu ya? Saya turunkan Kasih Intel saya ya. untuk memonitor seperti apa masyarakat Bangka Barat. Makanya coba Kasih Intel jelasin. Ya, terima kasih Bu. Kalau untuk masyarakat Bangka Barat Ya. sebenarnya masyarakat Bangka Barat itu termasuk masyarakat yang sangat Kepeduliannya tinggi. benar, kepeduliannya sangat tinggi dan memang sangat sensitif lah Iya, iya. terhadap penyakit. Ya. Ini yang perlu kami antisipasi. Apalagi kemarin ketika ada kapal keruk di sana yang langsung 19, 17 Iya, orang ABK kapal. kemarin. Iya. Dan ini kami selalu banggakan emang di masyarakat Bangka Barat. Ya. Jiwa kesadarannya tinggi Pak. Tapi yang perlu kami khawatirkan juga nanti kalau mereka saking takutnya, saking ininya, mereka justru akan memberikan rasa kekhawatiran yang sangat apa istilahnya berlebihan. Itu juga perlu kita hindari. Iya, iya. Misalnya jangan sampai karena saking ketakutannya takut keluar. Misalnya terus jadinya tidak bisa bekerja, itu yang kami hindari. Iya, iya. Artinya corona memang ada, tapi bukan berarti kita menjadi ketakutan. Ya. Seperti itu Pak. Tetap waspada, Tetap bijak waspada. begitu ya. Jangan Ada tuh istilah saya, apa itu, Bu? jaksa, bijak dan dewasa. Wah, Nah, mantap itu, luar. makanya Ini lebih enak dimasukkan ke memori begitu, jaksa begitu ya. Iya, Apa tadi Bu? jaksa itu Jaksa, harus bijak bijak dan dewasa. Dewasa, luar biasa. Ya, itu pendengar, bagi Anda mungkin yang saat ini juga memantau siaran kita di 96,4-nya, mungkin bisa bergabung juga bersama kita di siang hari ini. Ada dua narasumber kita yang telah hadir ini jauh dari bagian utaranya Bangka begitu ya. Ada Kejari Bangka Barat, Ibu Helena Oktaviani, SHMH, dan juga Kepala Seksi Intelijen Kejari Bangka Barat, ada Bapak Mario Nicholas SH. Dan silakan mungkin kami undang Anda di layanan telepon studio kita di 0717943301, ataupun bagi Anda yang suka ngetik begitu, kalau kata rekan saya Aisurya, itu silakan di 0811717911. Ini terkait kita masih dalam masa pandemi COVID-19. Ini kita akan melihat sejauh mana peranan dari kejaksaan, khususnya dalam hari ini Kejaksaan Negeri Bangka Barat. Baik. Dan
kita kembali ke narasumber kita. Ini Siap. Kejari, luar biasa Kejari satu ini, semangat sekali kalau kita lihat begitu ya. Dari Kajari sebelumnya, maaf ini Kajari sebelumnya, nanti ketika diundang di RRI semangat, lebih semangat dari Ibu Helena Oktaviani begitu ya. Ya Bu Helena, Siap. mungkin terkait dengan Peranan jaksa begitu. Peranan bijak dan dewasa. Iya, silakan Ibu. Peranan jaksa juga. Di sini kebetulan saya kemarin itu dalam masa pandemi Covid ini berupaya supaya masyarakat bisa teredukasi. Nah, jadi alhamdulillah saya bisa menyelesaikan penyusunan buku saya yang Wah, berjudul Kawal Keuangan Negara Penanganan Covid-19. Mantap, silakan Ibu. Ini buku saya seperti ini. Langsung dibawa Ya. ini pendengar ya. Ini tidak dijual, Ya. dibagikan secara gratis dalam bentuk cetakan dan PDF. Ya, Cuman kalau cetakan saya bagi hanya khusus di Bangka Barat, karena kan wilayah saya Bangka Barat. Nanti bagi tempat Baik. lain, anak saya sendiri nggak kebagian, kesian dong. Iya. Nah, kebetulan memang buku ini kata sambutannya dari Jaksa Agung Muda Perempuan pertama di Kejaksaan Agung RI. Ya, baik, ini luar biasa Ibu. Namun kita ke penelpon terlebih dahulu. Halo, selamat pagi. Selamat pagi RRI. Ya, selamat pagi juga dengan Pak Chandra. Pak Chandra. Silakan Pak Chandra, ada dua narasumber kita ini dari Iya, ini Kejari yang Bangka Barat. acara ini siapa ini? Ada Bung Raditya. Waduh, Bung Radit, udah lama Ya. kita ketemu Dit. Ya. Baik Pak Chandra, langsung ke narasumber kita, silakan Pak Chandra. Iya, kepada narasumber. Selamat pagi. Pagi Pak. Begini Pak Chandra, masuk sedikit nih. Lingkungan pengawasan jaksa ini sebetulnya sangat luas ya Bu ya. Ya. Luas sekali, segala bidangan. Cuman Pak Chandra nanya dikit ini. Ya. Selama ini masalah apa yang terbanyak ada masukan di kejaksaan? Umpamanya korupsi. Oh, yang paling menonjol kasus-kasusnya begitu Pak Chandra ya. Iya, Ya. narkoba, Baik. pencurian, Ya. dan lain-lain lah. Bidang apa yang paling banyak dipantau oleh Pak Jaksa? Ya, terlepas dari itu Pak Chandra, mungkin terkait dengan masalah COVID-19 kita, apa ada yang ingin disampaikan ke Kejari Bangka Barat, silakan. Iya kan, tentang COVID ini ya begitulah. Oke. Mungkin Pak Jaksa lebih tahu dari Baik. Pak Chandra. Pak Chandra tidak bisa. Baik, terima kasih Pak Chandra. Ya, Baik. sama-sama. Terima kasih, RI tetap di udara. Baik, silakan, ini ke Ibu apa ke Pak? Kata Pak Chandra ke Pak Jaksa. Oh, ke Pak Jaksa. Kita Berarti Pak kasih Jaksa ke dulu Ibu. Pak Nikola Saputra. Menang, menang banyak begitu Ibu. Silakan. Ya, menarik tadi pertanyaannya tadi. Ya. Perkara apa yang paling banyak ditangani? Sebenarnya kami banyak sekali perkara ditangani. Saya Ya. bingung ini mau bicara perkara yang mana nih. Iya. Narkotika ya banyak juga, curian juga banyak. Yang jelas yang menjadi konsentrasi kami adalah penggunaan dana COVID dalam pandemi corona Ya, ini. ya, ya. Itulah menjadi konsentrasi kami karena ini dana ini adalah untuk sisi kemanusiaan. Benar. Dan kami pun bekerja secara kemanusiaan, Pak. Ya. Dari segi, berarti untuk saat ini memang COVID. Kalau untuk yang paling menonjol tadi seperti disampaikan Pak Chandra, ini kasus apa yang paling Kebetulan menonjol di Bangka Barat sedang mengangkat kasus BPRS Ya. yang mana kerugian negaranya 5,6 M. Wow. Kita sudah penetapan tersangka dan insya Allah kedepannya akan ada penetapan tersangka lainnya. Ya. Sekarang dalam masa pemberkasan, kalau nanti sudah kita akan langsung melimpah ke persidangan, ke pengadilan. Ya, itu Pak Chandra ya, salah satu kasus untuk korupsi lah begitu ya, Bu ya, untuk yang saat ini ditangani begitu dari pihak Kabupaten Bangka Barat sendiri. Baik, silakan mungkin di belakangnya Pak Chandra bagi Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kita di 0717943001-nya, ataupun Anda bisa bergabung juga di layanan SMS kita di 08 dan juga WhatsApp ya. SMS dan juga WhatsApp di 0811 717 9111. Ya Ibu, ini ada SMS dari pendengar kita, dari Pak Rudi begitu ya. Ini bagaimana realisasi koordinasi yang dilakukan bersama Pemda Bangka Barat. Silakan Ibu.
Ya itu tadi gugus tugas. Gugus Kita tugas sudah- ya. di Karena kita semua juga tempat. satuan tugas begitu tergabung Betul. begitu ya. Jadi di semua tempat di pemerintah daerah, Kabupaten Bangka Barat, kabupaten-kabupaten dan kota lainnya, memang kita sudah dibentuk gugus tugas. Nah, gugus tugas inilah yang kemudian memberikan edukasi juga penyuluhan kepada masyarakat supaya berlaku new normal dan lain sebagainya. Ini new normal ini kan baru nih. Kalau sebelumnya kan memang kita tidak diperbolehkan untuk keluar rumah, harus melakukan protokol kesehatan. Nah, semenjak sudah diberlakukannya normal yang baru, jadi kita harus juga memberikan edukasi kepada masyarakat supaya jangan salah gitu. Jangan ntar mentang-mentang dibilang, oh udah boleh keluar, mereka enak-enak aja keluar, tahu-tahu ada yang positif. Kan kita takutnya seperti itu. Nah kalau udah yang positif itu, masyarakat nanti kan sudah menghakimi. Mereka dibilang, wah positif, kita nggak bisa dekat apa segala. Saya lihat di daerah-daerah lain, mereka malah membantu. Jadi yang positif dibantu dengan cara bersama-sama bergotong royong memberikan, menyediakan apa yang mereka perlukan, sehingga membuat kenyamanan untuk pasien atau penderita virus tersebut sehingga lebih cepat sembuh. Karena kalau baca media sosial dan lain sebagainya, makin jadi terpuruk benar dia. sekali. Imunnya turun begitu Betul, Ibu ya. gitu. Ya ini memang pemahaman masyarakat kita, namun kendati kita lihat saat ini memang banyak sekali, dan Babel hari ini dinyatakan menjadi salah satu provinsi yang tingkat kesembuhannya tinggi, luar biasa. Berarti ini memang semakin paham kepedulian masyarakat terkait masalah COVID ini sudah mulai terbuka. Jadi sesuai dengan new normal begitu ataupun kehidupan baru ini, masyarakat sudah mulai bisa menerima begitu ya. Dan kita harapkan ini memang seperti yang disampaikan Ibu Kajari tadi, stigma-stigma negatif terkait masalah pasien yang rapid dijauhi apa segala macam itu tidak terjadi lagi begitu Bu, peranan ya? kejaksaan sangat kuat di situ. Jadi kita memberikan penyuluhan, kita memberikan pendampingan. Jadi orang-orang itu akan merasa, oh iya ternyata ini harus dibantu, bukan harus dijauhi. Oke, kita ke penelpon terlebih dahulu. Ya, halo, selamat siang. Selamat siang Pak. Ya, dengan siapa? Dengan Pak Budi. Oh, dengan Pak, Pak dari Budi. Mayang Pak. Di Mayang Bangka Barat. Nah, ini sama-sama Bangka Barat, luar biasa. Silakan Pak Budi. Iya Pak. Kami mau tanya Pak masalah keseharian harian masalah tilang Pak. Boleh tanya Pak ya? Oh begitu melebar dari topik. Baik, silakan. Apakah dalam masa sekarang ini kejaksaan masih melayani tilang setiap hari Pak? Ya cuma itu aja Pak. Baik. Terima kasih Pak. Terima kasih juga untuk Pak Budi di Mayang Bangka Barat, luar biasa ini satu daerah ya. Silakan Ibu. Itu yang namanya tilang. Kalau ada yang kena tilang ya kita harus mengadakan yang namanya pemberian tilang tersebut gitu. Ini kan semua kan koordinasi dengan pihak kepolisian kejaksaan dengan pengadilan. Jadi bukan berarti dengan adanya COVID terus orang nggak ditilang, yang enggak dong, tetap ya. Kalau salah tetap salah. Cuman kan sekarang lebih banyak dihimbau untuk tidak keluar rumah. Nah makanya mungkin sekarang tingkat tilang agak menurun gitu ya. Berarti kalau kasus kita masih, apakah semenjak dibukanya tataran kehidupan baru, apakah sudah bisa tatap muka atau masih online juga begitu Bu untuk persidangan? Ada beberapa sidang masih online. Online ya. Masih. Yang kalau tatap muka mungkin nggak banyak ya, misalnya gugus tugas, biasanya kita tatap muka karena mau biar cepat selesai lah. Apa solusinya permasalahan, misalnya kayak kemarin kan sempat pasar gimana nih, sempat ada hoax. Jadi ada pelaku yang memberikan hoax bahwa pasar akan tutup. Nah jadi masyarakat sempat bingung, galau gitu kan. Nah jadi kita memberikan juga masukan supaya bagaimana sih tata cara ke pasar, harus cuci tangan dulu, terus kemudian memakai masker, ada jarak di antara pedagang. Nah itu kemudian disosialisasikan. Nah yang ke pasar waktu itu sengaja saya suruh Pak Kasintel biar tahu mana sayur, mana buah. Begitu ya. Iya. Itu kode keras itu Pak Kasih. Ya baik, ini SMS lagi baru saja dijawab gitu ya. Ini ke masyarakat, program sosialisasi dari Kejaksaan Negeri Bangka Barat berupa apa saja selain mungkin tadi himbauan ke pedagang, apalagi Bu mungkin Bu, silakan. Yaitu salah satunya tadi buku yang baru saya susun dan alhamdulillah sudah selesai. Bukunya kan tentang kawal keuangan negara penanganan COVID-19. Di dalam buku itu ada peraturan-peraturan yang berlaku, seperti misalnya pembagian BLT, terus juga mengenai refocusing anggaran, dan juga ada beberapa masalah-masalah yang dulu pernah timbul, masalah pembagian BLT, tapi
bukan pada masa COVID. Gitu. Ini kan BLT sebenarnya sudah ada sebelum adanya COVID juga, pemerintah sudah bagi BLT. Ya. Nah, jadi ada beberapa kasus-kasus yang kita jadikan sebagai acuan juga, sebagai dasar supaya masyarakat tahu jangan berbuat seperti itu. Karena kalau berbuat berhadapan langsung dengan hukum. Ya, ini juga mungkin salah satu ujung tombak ataupun harapan terakhir dari masyarakat, Ibu ya. Karena kejaksaan yang hanya bisa menjadi salah satu lembaga pengawas untuk masalah anggaran. Karena seperti kita bersama, ini bukan miliar, triliunan begitu ya, untuk masalah pengadaan rapid test, peralatan kesehatan segala macam, atau swab itu dengan seperti kita bersama. Swab itu sekali ada yang 500.000, rapid test itu ada yang 300.000 begitu. Satu 2,5 juta pertama, itu rapid test ya. Kalau jadi satu orang itu sudah kita bisa, jika dia dinyatakan reaktif itu harus menempuh 3 kali tes begitu ya. Tes rapid, tes swab 2 kali begitu, 1 dan 2 itu jutaan begitu ya, bisa 10 juta begitu Bu ya kalau kita lihat, termasuk juga mungkin biaya. Ini bagaimana dari kita sendiri untuk pengawasannya Bu? Selain kita juga terlepas kita dari kejaksaan juga tergabung dalam tim gugus tugas, silakan. Kalau kejaksaan sendiri untuk pengawasan memang yang nggak cuma pengawasan ya. Jadi tadi kan dibilang satu-satunya lembaga pengawasan, sebenarnya yang mengawasi nggak cuma lembaga, masyarakat umum juga harus mengawasi pembagian BLT ini. Kemudian lembaga juga yang bisa mengawasi antara lain kepolisian. Jadi kejaksaan ini saya tekankan di sini adalah jaksa pengacara negara yang bertugas mendampingi. Jadi satu-satunya lembaga yang bisa mendampingi karena mempunyai unsur keperdataan kejaksaan. Tapi kalau pengawasan semua wajib mengawasi. Seperti itu. Nah, jadi kalau bentuk pengawasannya ya antara lain kita lihat bagaimanakah pembagian BLT-nya. Dan kebetulan Bangka Barat kemarin termasuk di pemerintah Kabupaten Bangka Barat menerima penghargaan WTP ya. Nah, jadi dari situ juga kita bisa lihat berarti adanya administrasi yang baik yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bangka Barat, sehingga kita tinggal memonitor seperti apa di lapangannya. Tapi memang masih banyak sih terjadi, misalnya adanya salah identitas gitu kan. Terus juga mungkin pada saat di sensus atau di data kependudukannya, mereka pada saat itu tidak berada di daerah tersebut, tapi kemudian yang berada di daerah tersebut tidak punya KTP di Bangka Barat. Nah, itu yang kadang-kadang menimbulkan kebingungan terhadap panitia pembagian BLT. Nah, ini harus seperti apa? Nah, itu bisa datang ke kejaksaan, meminta yang namanya pendapat hukum, bantuan hukum, mediasi. Terus juga bisa ketemu Pak Kasih Intel, kepala seksi yang nggak seksi. Nggak seksi ya? Iya. Ini ada apa gitu ya? Mungkin di perjalanan tadi ada sedikit clash gitu ya? Enggak ya? Enggak dong. Kalau seksi itu perempuan. Begitu ya? Kalau ini laki. Baik, berarti itu harus ada sinergitas begitu Bu ya? Dan juga peran serta masyarakat untuk mengawasi bersama begitu ya? Untuk membantu kejaksaan dalam mengawasi mungkin anggaran ataupun ada pelanggaran, dugaan-dugaan pelanggaran yang terjadi di lapangan gitu. Ya, di masa pandemi COVID-19 ini Bu, bentuk pelayanan di kejaksaan kita setiap harinya mungkin ke masyarakat bagaimana untuk pelayanannya? Biasa, lancar. Pak Kasintel melayani masyarakat seperti apa? Ya, kita melayani masyarakat secara humanis. Kami tidak memakai baju dinas, memakai baju secara umum seperti inilah, layaknya pengacara negara. Ya, ada ruang khusus, kami sediakan minuman. Jadi kami ajak berbicara secara santai, Pak. Tidak seperti pemeriksaan harus nada-nada tinggi, tidak. Seperti itulah kami berusaha untuk melayani masyarakat, membuat mereka nyaman di kantor kami. Berarti merubah paradigma lama gitu. Ketika masyarakat berhadapan dengan kejaksaan itu seperti berhadapan dengan apa gitu ya. Berarti ini adalah satu tujuan kita dan juga secara terpusat begitu ya. Upaya dari Kejaksaan Republik Indonesia bahwa pelayanan humanis. Sama juga diterapkan Polri begitu ya. Tapi memang kalau di kejaksaan seperti kami pada hari ini pakai biru-biru sama kayak orang RRI. Ini gitu bukan karena kita janjian ya. Tapi memang di kejaksaan hari Senin ada birunya juga begitu ya. Hari Senin dan Rabu itu putih. Selasa dan Kamis kita pakai biru untuk jaksa pengacara negara. Makanya kami bukan tidak pakai seragam. Untuk hal-hal tertentu kita tetap pakai seragam. Nah, misalnya kayak gini kan, tadi apa sih peranan kejaksaan untuk COVID-19? Nah, ini salah satunya. Kita tampil sebagai jaksa pengacara negara dengan memakai baju biru. Coba kalau misalnya
wawancaranya hari Senin, pasti pakai putih. Oh gitu ya. Nah. Sama, kita juga putih juga Senin Selasa. Oh, janjian ya. Rabu biru kita. Ya. Iya, iya. Berarti saat ini untuk pelayanan kepada masyarakat yang mungkin ingin meminta bantuan hukum ataupun mediasi begitu, ini tetap dilakukan secara tatap muka dan juga online tadi Bu ya. Jadi gini, Kejaksaan Negeri Bangka Barat ini ada call centernya. Ya, ya. Nomor teleponnya adalah 08111 300 7322. Ya. Itu call center. Dan kemudian kita ada Instagram di Kejari Bangka Barat, Facebook di Kejaksaan Negeri Bangka Barat, YouTube di Kejari Bangka Barat, dan juga website di www.kejari-bangkabarat.go.id. Ya. Seperti itu. Lengkap berarti itu pendengarnya. Ya baik, mungkin apa kabar ini warga Bangka Barat yang juga mendengarkan siaran kita, silakan bergabung. Tadi ada salah satu pendengar kita ada Dari Pak Budi Mayang. di Mayang Ya. ataupun dari masyarakat lainnya silakan yang saat ini mungkin ingin ada hal yang ditanyakan ini terkait dengan peranan kejaksaan dalam masa pandemi COVID-19 ini luar biasa. Kajarinya langsung bikin buku gitu ya untuk masalah kawal. Kita ngomongin buku lagi ya. Silakan. Jadi di sini ada kata sambutan dari Jaksa Agung Muda perempuan pertama di Kejaksaan Agung RI. Ya. Yang mana Jaksa Agungnya itu sempat menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Perdata Tata Usaha Negara. Nah, jadi ini pasti bukunya. Kita sekarang kejaksaan ini sedang mendepankan masalah pengacara negaranya yang tadi untuk mendampingi anggaran, untuk mendampingi kegiatan-kegiatan karena dalam masa pandemi Covid ini kan ada kegiatan-kegiatan yang tidak bisa dilakukan karena anggarannya dialihkan untuk penanganan virus Covid-19. Nah, makanya kebetulan sih saya lagi nggak bawa kasidatun saya bawa kasintel saya aja. Jadi nanti kami dari kejaksaan sebagai pengacara negara menerima segala bentuk permasalahan atau minta bantuan atau minta diberikan penyuluhan. Saya sih kalau saya pribadi sih selama pandemi Covid ini kami ingin penyuluhannya memang via online. Ya. Tapi kadang-kadang kan masyarakat juga suka bingung. Online itu kadang-kadang sinyalnya nggak bagus, terus gambarnya ntar hilang atau nanti gambarnya diganti yang lain. Jadi mungkin dalam waktu ke depan kita lihat 1-2 bulan ini seperti memang kalau program Jaksa Menyapa kan dari pemerintah pusat maksudnya dari Kejaksaan Agung. Nah, kita juga ada Jaksa Masuk Sekolah dan lain sebagainya. Nah, itu yang nanti kita coba lagi berjalan apabila kehidupan normal baru ini sudah mulai menyesuaikan dan memang kebetulan di Bangka Barat sih kita lihat masih cukup kondusif, itu aja sih. Ya, apalagi memang sudah lama ditetapkan zona hijau gitu Ibu ya, untuk masalah Covid ini sendiri. Ya, ini ada juga SMS dari masyarakat atau pendengar kita, ini untuk percepatan optimalisasi pendampingan terhadap lembaga dan pemerintah daerah katanya. Untuk penanganan COVID-19, ini adakah kerjasama dengan lembaga lain mungkin untuk pengawasan begitu? Kalau untuk pengawasan kan saya bilang tadi, nggak cuma kejaksaan, semua harus ikut mengawasi. Masyarakat, lembaga, apapun bentuknya itu ya harus mengawasi. Karena ini kan punya masyarakat juga, punya Indonesia bersama. Dan pandemi Covid ini nggak cuma di Indonesia, di seluruh dunia. Nah, ini yang harus diwaspadai juga, jangan sampai nanti ada oknum-oknum yang punya niat-niat tidak baik, sehingga menjadikan Covid-19 ini ladang mencari sesuatu bagi oknum-oknum tersebut. Nah, tadi seperti saya contohkan misalnya rapid test yang harganya tadinya mestinya cuma 75 atau 100 ribu dinaikin jadi 500 ribu. Apalagi kalau di Tanjung Kalian itu kan setiap orang kan misalnya harus melewati pemeriksaan, harus ada surat rapid test atau mesti dicek juga suhu dan lain sebagainya. Nah, kalau suhunya tinggi terus gimana? Kan bingung. Berarti kan kita harus menangani seperti apa dan juga pengecekan suhu misalnya ada oknum yang nakal digangguin gitu, wah tiba-tiba ini tinggi padahal enggak, siapa tahu, kita kan nggak tahu, makanya saya bilang tadi oknum. Jadi nggak semua orang begitu. Nah, itu yang kita coba minimalisasi supaya tidak terjadi tindak-tindak pidana di masa pandemi COVID-19 ini. Karena memang hal-hal ini biasanya dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk mencari keuntungan atau apalah begitu Bu ya. Ya, ini program Jaksa Masuk Sekolah dalam kaitan COVID-19 bentuknya seperti apa? Ini pas sekali begitu Bu ya, dikaitkan dengan COVID-19. Silakan Ibu. Ataupun Pak. Oh, kalau itu urusannya Pak Kasintel. Oh, Pak Kasintel ya. Baik, silakan. Mengenai program Jaksa Masuk Sekolah, kami untuk saat ini masih coba online Pak ya, secara stream melalui aplikasi Zoom.
Dan mungkin dalam waktu dekat ini kita akan mencoba secara tatap muka dengan siswa-siswa dan menerapkan protokol kesehatan, jaga jarak, menggunakan masker, cuci tangan, supaya kita bisa menjalani kehidupan secara normal. Dengan keadaan yang tidak biasa, itu new normal. Tapi tentunya nunggu siswanya masuk sekolah dulu. Kalau enggak gimana mau tatap muka? Iya. Pasti masih online. Kita juga nanti Tahun ajaran baru kan sudah mau ya, mulai. kita akan nunggu ini ya, keputusan ataupun SE dari Dinas Pendidikan secara nasional. Baik, sebelum itu kita rehat sejenak pendengar ya, dan juga dua narasumber kita nanti kan kita lanjutkan kembali dalam Jaksa Menyapa. Ya, baik pendengar, dimanapun saat ini Anda berada, kita masih dalam program Dialog Interaktif Jaksa Menyapa ya. Ini terkait dengan peranan kejaksaan dalam masa pandemi COVID-19, dan kali ini kita bersama dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bangka Barat, dan juga saat ini hadir di di Studio kami. Studio kita, salah, gitu ya. studio kami. Diwakilkan gitu ya. Ini Kepala Kejari Bangka Barat ada Ibu Helena Oktaviani, dan juga Kepala Seksi Intelijen Kejari Bangka Barat ada Bapak Mario Nicholas. Mungkin bagi Anda juga pendengar yang ingin bergabung di kesempatan kita pada siang hari ini, silakan kami nantikan Anda di dua layanan kita. Di layanan telepon studio kita di 0717943101, ataupun Anda bisa bergabung di SMS dan juga WhatsApp kita di 0811717911. Baik, mungkin Ibu Helena ya, kita saat ini mungkin lebih ke tugas dan juga peranan lah begitu ke Kejaksaan Negeri Bangka Barat khususnya dalam hal ini untuk saya mau masalah ngomong ini. humanis tadi. Ya. Sebenarnya kalau humanis semuanya harus humanis. Ya. Terus sudah gitu juga yang saya mau bilang di sini adalah karena Bangka Barat tadi katanya jauh banget, harus ke RRI-nya 2 jam dari Bangka Barat. Kami Kejaksaan membuat suatu program inovasi baru, yaitu Kepoin Jaksa. Kepoin Jaksa. Baik, ini luar biasa. Tapi kita bergabung terlebih dahulu. Oke. Ya. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Pak. Ya, dengan siapa? Dengan Pak Juki. Oh, Pak Juki di Jebus. Wah, ini Bangka Barat juga. Silakan Pak Juki. Iya. Mau nanya Pak, ini kan kalau tindak pidana tuh apa saja Pak yang bisa kami laporkan untuk Kejari Bangka Barat? Ya. Terus macam mana Pak? Bagaimana prosedurnya Pak? Misalkan tetangga kami kan dapat bantuan nih. Ya. Kami udah dapat bantuan, apakah kami bisa mengajukan pengaduan Pak ke Kejari Bangka Barat? Ya. Berarti ini masih terkait dengan bantuan COVID-19 begitu ya? Pak, soalnya kan ada kebanyakan yang tidak dapat bantuan Pak. Ya. Apakah bisa kami mengajukan pengaduan Pak? Gitu. Oke. Baik, terima kasih Pak Juki di Jebus ya. Iya. Baik. Sama-sama Pak. Ya, baik. Silakan mungkin kita ke Pak Kasih dulu begitu. Silakan Pak Kasih Intelijen. Ya. Mengenai tadi termasuk bantuan dari masyarakat ya. Bapak bisa datang ke kantor kami. Ya. Kami akan melihat, kami akan mendengar apakah ada perbuatan melanggar perbuatan dugaan ya. melanggar hukum, perbuatan melawan hukum. Ya. Kita akan melakukan pemeriksaan, tapi kita akan coba gali dulu keterangan dari Bapak. Nanti silakan datang, kita bisa cerita apa yang Bapak alami. Kita akan melakukan penggalian kalau emang ada dugaan tindak pidana. Seperti tadi saya katakan, apakah itu kesalahan administrasi ataupun memang murni tindak pidana. Kalau emang kesalahan administrasi, kami akan mendorong ke inspektorat untuk melakukan pemeriksaan. Kalau memang ada tindak pidana, kami akan tindakan. Ya, sejauh ini mungkin apakah sudah ada laporan dari masyarakat terkait hal ini mungkin? Sejauh ini belum ada sih yang datang kantor, tapi untuk kami selalu terbuka selama jam kerja Pak. Baik. Mungkin Ibu bisa ingin menambahkan? Jadi gini, sebenarnya sih kan masyarakat kadang-kadang lihat kejaksaan itu udah takut duluan. Iya, benar. Nah, tadi yang Pak Mario sampaikan itu benar. Memang mereka bisa melakukan laporan pengaduan ke kantor Kejaksaan Negeri Bangka Barat atau ke kemana saja, penegak hukum, polisi dan lain sebagainya. Tapi sekarang Kejaksaan Negeri Bangka Barat itu ada call center. Tiap hari kita udah ada Instagram, Facebook. Tolong dong, daripada malu datang ke kejaksaan atau takut, silakan SMS, WA, telepon di 08111300732. Jam kerja atau di luar jam kerja nggak apa-apa, asal penting jangan nanti malah
telepon prank, nggak baik. Terus juga Ya. tadi Instagram dan Facebook sudah kita kasih tahu Kejari Bangka Barat, YouTube juga Kejari Bangka Barat, serta ada website kita www.kejari-bangkabarat.go.id. Nah, salah satunya juga program tadi kita untuk memajukan hukum di masyarakat, mengenalkan hukum di masyarakat, yaitu salah satunya adalah untuk ke kalangan milenial yang Ya, kita ya. bilang tadi kepoin jaksa. Nanti ke depannya setelah masyarakat bisa menilai bagaimana sih bentuk kepoin jaksa itu, mereka juga bisa memberikan mau materi apa nih, mau nanya apa gitu. Karena kalau misalnya mereka takut, mereka malu, terus malu bertanya sesat di jalan, kesian, terjatuh lagi. Jadi kita memberikan semua sarana media online, media sosial di mana masyarakat bisa menanyakan atau memberikan suatu pertanyaan yang mana nanti kita akan jadikan sebagai materi di acara Kepoin Jaksa itu, yaitu kelola podcast inspiratif jaksa. Makanya namanya Kepoin Jaksa. Lebih dikenal di anak milenial kan kalau kepo. Ya, Nah, lebih disitulah- mudah diterima. itu. Ya, kita pingin supaya yang muda-muda sudah awam mengenai orang awam itu, yang muda-muda terutama yang masih umuran muda-muda mengenal hukum. Jadi kenali hukum, jauhi hukuman. Ya, Sehingga dia bisa menjadi jaksa, bijak dan dewasa. Ya. Nah, jadi di situ kita juga mengajak kaum milenial, nih loh hukum korupsi, narkoba, tindak pidana seperti apa yang tidak boleh. Atau mungkin juga KDRT itu biasanya korbannya itu bingung mau lapor salah nggak lapor salah. Nah, di sini kita memberikan penyuluhan, memberikan pengetahuan kami tentang bagaimana sih kalau mereka mau melaporkan, atau juga tadi melalui media center, melalui telepon dan lain sebagainya, silahkan. Nggak pakai nama juga nggak apa-apa, tapi nanti kita akan tindak lanjuti. Ya. Ini pendengar berarti kepoin jaksa begitu ya, bukan prengin jaksa. Bukan. Dan informasinya juga harus real, tidak mengada-ada begitu ya. Saya tertarik tadi Bu menyampaikan generasi milenial gitu ya. Ini mungkin menjadi peran PR kita juga. Bangka Barat menjadi salah satu kabupaten yang akan menyelenggarakan pilkada serentak. Betul. Mungkin dari Kepoin Jaksa ini sendiri bisa diprogramkan juga untuk sosialisasi, membantu pihak KPU untuk mungkin menyampaikan terkait masalah pemilih pemula khususnya begitu ya, dan juga mungkin ada bentuk-bentuk seperti pelayanan hukum ataupun pelaporan ada pelanggaran-pelanggaran begitu. Nah, tadi makanya kita Kepoin Jaksa itu pertama-tama ini kerjasama dengan Bujang Dayang Bangka Barat. Di mana Bujang Dayang Bangka Barat yang pemenang-pemenang yang lama itu kita panggil untuk sebagai penanya. Ayo dong, kalian yang milenial nih mau nanya apa? Nah, nanti kita terangin. Dan di satu saat juga kita sebagai kejaksaan juga nanya, kamu tahu nggak sih kejaksaan itu apa? Jangan cuma berani nanya tapi nggak tahu juga apa yang ditanya. Nah, kemudian nantinya di acara-acara kejaksaan kita akan melibatkan Bujang Dayang Bangka Barat tersebut supaya nantinya ke depan akan ada duta anti narkoba, duta anti korupsi, yang mana kami juga sudah bekerja sama dengan BNNK. Oke. BNN ya, Ibu Eka. Baik. Jadi nanti ke depannya kita lihatlah program-program inovasi Kejaksaan Negeri Bangka Barat, semoga bisa berhasil dengan baik semua. Oke, baik, kita ke penelpon kembali, ada Pak Dodi di Pangkal Pinang. Halo, selamat siang Pak Dodi. Halo, selamat siang, Ya, Bung Radit. ya, silakan Pak Dodi. Ya, enggak gini kritikan buat jaksa sedikit aja Ya, Bu ya, enggak apa-apa kritikan ya. apa? Silakan. Ya, kami ini kelihatannya selama ini kan banyak ketimbang-timbangan juga sedikit kelihatannya kan. Kami minta ya semoga tegakkan hukum ini semakin runcing ke atas, jangan tumpul ke atasnya. Ya, ya. Nah, maksudnya begitu loh. Jadi kemarinnya gini Pak. Ya. Halo? Ya, lanjutkan, silakan. Di bibir sungai itu kan kadang-kadang ada yang tanahnya milik dia katanya gini-gini. Padahal itu kalau kita lihat berapa puluh meter dari bibir itu punya negara itu. Ya, ya. Mereka itu buat surat begitu. Katanya kata lurah itu susah katanya, ada yang punya jaksa di situ gini. Nah, gimana itu? Ya, ya, baik. Nah, maksudnya gitu loh. Gimana penerangannya? Maaf ini Bu ya sebelumnya. Ya, baik. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada salah satu temuan yang mengatasnamakan jaksa tadi mungkin oknum begitu ya. Ya, silakan mungkin bisa ditanggapi. Makanya laporkan ke kejaksaan, jangan cuman hanya berbicara, tidak ada dasarnya. Kita akan siap menindaklanjuti setiap bentuk laporan pengaduan. Siapa tahu nama orangnya jaksa. Bisa juga. Ada yang misalnya namanya juga. Adiaksa, ada yang namanya Jaksa Pratama gitu misalnya namanya. Nah, kita kan nggak tahu. Nah, jadi jangan juga masyarakat tiba-tiba langsung menghakimi bahwa wah punya jaksa.
coba ditelusuri dulu, laporkan ke kejaksaan Ya. atau ke aparat hukum. Tapi kalau memang mau ke kejaksaan silakan. Tadi Ya, sudah ya. saya kasih tahu nomor telepon, Facebook, Instagram dan lain sebagainya. Dipakai dong sarananya, kita Ya. sudah sediakan. Malah kita dengan senang hati membuka layanan ini supaya ada masukan dari masyarakat seperti apa sih bagusnya kejaksaan Ya, dan ya. apa yang bisa kita bantu. Seperti Ya. itu. Ya, mungkin bisa lebih jelas ada info tadi yang disampaikan dari Kejari Bangka Barat ataupun Kejari kita, Kejati juga secara langsung. Mungkin karena Pak Dodi di Pangkal Pinang posisinya, mungkin bisa juga membuka website begitu terkait apa saja begitu untuk masalah kejaksaan ini sendiri. Baik Ibu dan juga Pak Kasih Intelijen, mungkin dari Ibu sendiri hal apa yang ingin disampaikan mungkin kepada masyarakat kita terkait dengan masalah peranan kejaksaan dalam masa pandemi COVID-19 ini. Ya, kalau saya pada intinya sangat berharap pandemi COVID ini segera berlalu sehingga masyarakat khususnya Indonesia ini bisa melakukan aktivitas seperti biasa kembali sehingga juga ekonomi dan lain sebagainya bisa berkembang dengan baik. Ya. Kalau dari Pak Kasih Intel mungkin ada hal yang ingin disampaikan, silakan. Sembari kita di penghujung waktu, silakan Pak. Ya, kalau saya sebagaimana slogan saya, gunakan hati dan pikiran sebelum melakukan tindakan. Baik. Ya, baik itu tadi pendengar. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kita dan juga terima kasih kami ucapkan untuk dua narasumber kita yang luar biasa Udah hari habis ini. ya? Gak cukup waktunya, Nanti khusus- tambahin lagi sejam. Khusus untuk Kejari Bangka Barat ini luar biasa. Nanti kita akan programkan waktu-waktu lainnya. Ini luar biasa Atau narasumber. kita undang RRI ke Kepoin Jaksa. Siap, Iya. nanti mantap, kita tunggu kelanjutannya. Terima kasih untuk Anda pendengar yang telah bergabung bersama kita. Kita akhiri untuk dialog interaktif Jaksa Menyapa. Sampai jumpa dalam kesempatan yang sama. Saya Raditya Penendita. Sampai jumpa. Menyapa, berjalan bersama. Jaksa Menyapa ada di tengah Anda. Anda baru saja mendengarkan dialog Jaksa Menyapa, kerjasama LPP RRI dengan Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Menyapa, sahabat